Wat-talaqul bid'i dan talak bid'i. Apa itu talak bid'i? Menceraikan secara bid'i. Tolak itu di dalam ilmu fikih terbagi dua. Ini bukan masalah lafadz ya. Kalau lafadz tolak itu terbagi dua, sharih dan kinayah. Ini bukan lafadz, tapi bentuk tolaknya. Bentuk tolak itu terbagi dua, ada sunni, ada bid'i. Sunni itu adalah yang sesuai dengan hukum syariat atau sesuai dengan sunnah Nabi, tidak berdosa, cuman makruh. Kalau bid'i itu dosa. Apa perbedaan tolak sunni dan bid'i? Tolak sunni itu adalah menceraikan istri di masa suci dan belum dijima. Artinya istrinya lepas dari haid suci, belum pernah dijima, dari suci itu, dari sejak suci itu tiba-tiba dia ceraikan. Ini tolak sunni namanya. Artinya dia langsung mulai iddah dari situ. Gak usah nunggu haid dulu, langsung mulai iddahnya itu. Karena setelah dia suci dari haid yang terakhir, belum dijima oleh suaminya, lalu dicerai, itu mulai iddah dari situ langsung mulai. Sehingga tidak memperpanjang iddah. Itu tolak sunni namanya. Itu makruh, gak haram. Ada lagi tolak bid'i. Ini yang haram. Tolak bid'i itu adalah ketika si istri sedang suci atau sedang haid, antara dua. Sedang haid dicerai oleh suaminya. Itu tolak bid'i namanya. Haram itu. Jadi kalau istri sedang datang bulan dicerai, haram, dosa kamu. Lidah kamu yang mengucapkan kalimat cerai kepada istrimu yang sedang datang bulan, itu adalah lidah yang berdosa. Makanya termasuk maksiat lisan. Tolak bid'i. Tapi jatuhlah beb. Iya, kalau hukumnya tetap jatuh. Jangan kira mentang-mentang haram lalu kada jatuh. Tetap jatuh talaknya. Tetap dia sudah dihukumi cerai. Tapi kamu dosa karena menjatuhkan talak di saat dia datang bulan. Kenapa jadi haram? Karena memperpanjang iddah. Kalau dia datang bulan, apalagi baru sehari dicerai, itu kadang kalau dihitung dari situ. Nunggu 6 hari baru dihitung iddahnya. Kan memperlambat selama 6 hari itu. Makanya dihukumi haram, tolak bid'i. Tapi tetap jatuh talaknya. Tetap dikira haram lalu enggak jatuh. Ikan haid juga kalau aku talak nah, kada jatuh juga bang. Ya sama, tetap jatuh. Tetapi haram. Atau dicerai dalam keadaan suci dari haid, tetapi dia menjimanya. Artinya setelah suci dari haid lalu dia berhubungan badan. Beberapa hari kemudian dicerai. Itu tolak bid'i juga. Kenapa? Khawatir dari persenggamaan itu akan menjadikan perempuan itu hamil. Akhirnya menyesal nanti. Itu akan mengakibatkan penyesalan nadamah sehingga diharamkan oleh syariat. Itu disebut dengan tolak bid'i juga. Itu termasuk dosa lisan. Jadi tolak sunni itu satu saja, adalah menjatuhkan tolak kepada istri di saat dia sedang suci dan belum disetubuhi. Dari haid yang terakhir itu suci belum dijima. Itu tolak sunni. Enggak haram tapi makruh. Abghadul halal ilallah at-talaq. Abghadul halal, sesuatu halal yang paling dibenci oleh Allah itu ya perceraian itu. Allah paling benci dengan perceraian. Makanya hukum asalnya makruh. Tetapi talak bisa jadi sunnah. Bisa talak itu sunnah. Kapan? Kalau istrinya ghairu mustaqimatil hal. Keadaannya dalam agama itu enggak lurus. Itu sunnah dicerai. Disuruh tutup aurat, enggak mau nutup aurat. Dikasih tahu dalam agama kita biniai dingai kada boleh buka aurat. Serah gue gak maham. Kenapa gerang? Masuk neraka kan? Biar aku juga masuk neraka. Ada ikam juga. Bergaul sama laki-laki, berinteraksi dengan mereka dengan bebas. Kita kasih tahu, dek, jangan gak boleh begitu. Itu bukan mahram kamu. Emang kenapa kamu? Gak suka saya begitu. Ngabek. Ntar nyanyi-nyanyi di hadapan orang. Wow. Din, jangan lagi usupan dulu aku. Kenapa gerang? Ceraikan aku. Ceraikan aja sudah. Sunnah hukumnya. Dapat pahala kamu. Kenapa? Nggak bisa dibimbing ini. Itu namanya ghairu mustaqimatil hal. Katanya bib talak makruh. Ini nggak makruh ini.
Ini setan ini. Daripada tidur sama setan kamu. Nah, makanya jadi istri itu istri yang soleha. Iya, itu sunnah diceraikan kayak gitu. Itu namanya ghairu mustaqimatil hal. Tidak lurus keadaannya dalam agama. Dan tentunya kamu sebagai suami sudah memberi nasihat, beri nasihat yang baik, memberi usulan-usulan yang baik, yang membangun supaya dia mau berubah. Ternyata nggak bisa. Udah berkali-kali, udah bertahun-tahun saudara, ceraikan aja, sunnah. Makruh, nggak makruh, sunnah, dapat pahala kamu. Dah cari istri baru aja lagi yang soleha. Kamu laki-laki, ya laki-laki nggak ada idahnya. Perempuan, mumpung dia yang minta cerai, ceraikan saja ya. Nah kesempatan ini yang saya tunggu-tunggu. Udah, jadi dia nggak bisa nyalahkan kamu nanti, nggak bisa diatur. Daripada kamu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu, itu namanya ghairu mustaqimatil hal. Buka tuh kitab-kitab fikih kalau nggak percaya. Ada kalanya haram seperti talak bid'i tadi. Di masa haid dicerai atau di masa suci tapi sudah disenggama dicerai. Itu haram. Ada kalanya wajib. Kalau kamu tidak menceraikan dia, kamu berdosa. Siapa? Wanita yang mu'allaqah, digantung. Dinafkahi kada, disarak kada, dosa kamu. Wajib kamu memilih antara memberinya nafkah atau kalau tidak mau ceraikan dia, wajib hukumnya. Itu disebut dengan al-mu'allaqah. Di Quran disebutkan wala tadaruhunna kal mu'allaqah. Wala tadaruhunna kal mu'allaqah. Jangan kalian tinggalkan mereka wanita itu seperti wanita yang digantung. Dinafkahi tidak, dicerai tidak. Kasihan. Dia harusnya wajib mendapatkan nafkah dari suaminya. Baik nafkah zahir, memberikan ongkos makan, sandang pangan dan pakannya, enggak diberi. Atau nafkah batin enggak diberi. Udah gitu enggak dicerai, dosa. Kalau dilaporkan ke pengadilan agama, nanti hakim akan menyuruh kamu untuk memilih dua pilihan. Pertama, kamu kembali memberikan nafkah kepadanya, atau pilihan kedua, ceraikan saja. Nah, di saat itu dia wajib menentukan pilihan. Nah, bisa menceraikannya, dan hukum menceraikannya dalam hal ini wajib. Kenapa? Kasihan. Kalau seandainya dia tidak diceraikan, mau menikah dengan lelaki lain nggak bisa. Gara-gara kamu tidak memberinya nafkah lagi. Nah, itu kalau perempuannya solehah, baik. Ya, baik perempuannya solehah. Tapi kalau perempuannya yang nasyizah, nusyuz namanya, lain lagi. Nasyizah artinya durhaka lawan laki, tulak meninggalkan laki, bepadah kada lari, gak usah dicerai, nggak apa-apa, nggak dosa kamu. Malah dia yang dosa nantinya, meninggalkan kamu. Padahal kamu tidak berbuat apa-apa, tidak menzaliminya, tidak menganiayanya. Tiba-tiba dia kabur, apalagi kaburnya dengan laki-laki lain. Naudzubillah. Ini setan juga ini. Gara-gara HP. Ya, gara-gara media sosial. Hati kayak gitu. Itu dinafkahi aja nggak wajib. Gak dicerai, nggak apa-apa, biar kapok tuh perempuan. Ya, kenapa? Karena kesalahan bukan di pihak kamu. Dia yang meninggalkan kamu. Makanya wanita yang nusyuz itu tidak wajib diberi nafkah sampai dia taubat. Makanya belajar ilmu rumah tangga sebelum kawin. Kawin hukumnya harus dipelajari. Nah, tidak tahu apa itu talak bid'i, apa itu talak sunni, tidak tahu apa lafaz-lafaznya antara sharih dan kinayah, tidak ngerti tentang apa itu nusyuz dan apa hukumnya, nafkah itu apa saja, nggak belajar. Kalau di majelis seperti ini mungkin kita hanya membahas sekilas saja. Ya, walaupun sekilas setidaknya kita dapat ilmu baru lah. Ya, alhamdulillah berkat belajar. Kalau nggak belajar nggak dapat.